Selamat siang, selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga semua baik-baik saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang permasalahan secara umum ya yang sedang kita hadapi saat ini ya, bangsa Indonesia ya, juga mungkin dunia ya. Itu tentang terorisme gitu ya. Terorisme yang kita ketahui semua sangat merugikan nama baik Islam ya, gitu ya. Nah, kita ingin menyampaikan argumentasi yang mungkin bisa memberikan sedikit masukan bagi orang-orang supaya tidak terlalu mengeluh-elukan ya, dan dengan demikian tidak tertarik dan berminat untuk menjadi anggota kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok radikal itu ya. Gitu. Nah, terorisme itu sendiri ya, itu menurut dari penelusuran kami ya, itu dimulai mungkin sekitar tahun-tahun menjelang tahun 2000-an ya, tahun-tahun 95 itu ya. Hingga 2000 tuh 2001 kan ada tragedi WTC gitu ya. Itu sebenarnya mungkin ada false flag aja, black flag aja itu ya. Hanya sebuah provokasi untuk supaya Amerika bisa memiliki alasan untuk menyerang negara Islam ya. Jadi sebenarnya bukan di situ terorismenya. Aksi terorisme utamanya bukan di situ, panggungnya bukan di situ, tapi terorisme itu diciptakan untuk yang pada saat itu tahun 2000 itu sebagai alasan untuk tentara Amerika menyerbu negara-negara Islam gitu ya. Tapi terorisme itu sendiri sebenarnya benar-benar ada setelah Amerika mengalami serangan itu ya, WTC itu ya. Kalau kita berbicara terorisme itu ya, inti dari terorisme itu sendiri sebenarnya Al-Qaeda dan panggungnya yaitu medan pertempuran di Irak ya, gitu ya. Zaman dahulu memang pernah ada terorisme ya, bahkan mungkin zaman dahulu ya, yang terputus historisnya ya, zaman sangat dulu sekali, dulu kala pasti juga ada aksi terorisme itu. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah terorisme modern ini ya, yang secara umum Islam dipandang sebagai bagian dari Islam gitu ya, oleh orang-orang awam gitu ya. Gitu. Jadi yaitu Al-Qaeda dan medan mereka di Irak sebenarnya di situ. Jadi fungsi terorisme itu sendiri difungsikan untuk sebagai milisi ya, paramiliter untuk yang namanya paramiliter tentu dia mensupport militer yang sebenarnya gitu ya, yang di Irak itu berarti ya mungkin tentara Amerika ya, jadi sebenarnya tentara Amerika walaupun secara tampilan resmi seolah-olah Amerika memusuhi Al-Qaeda ya gitu ya. Tapi fungsi terorisme Al-Qaeda itu sendiri adalah untuk mensupport tujuan-tujuan tentara Amerika ya, yang mungkin kalau tentara Amerika tidak bisa mengcover seluruh medan yang ada di Irak ya, karena masalah hukum, masalah segala macam gitu ya. Sehingga muncullah terorisme itu. Sebenarnya tujuan mereka adalah membantu agenda pemerintah Amerika dengan tentara-tentaranya ya, tentara pendudukan Amerika di Irak gitu ya. Gitu. Jadi fungsi terorisme Islam itu sendiri telah berubah ya, bergeser dari fungsi teroris yang umum, yaitu yang fungsi teroris kan menciptakan ancaman dengan melakukan aksi kekerasan supaya pihak yang diteror itu, yang diancam itu bersedia untuk meluluskan permintaan teroris itu gitu ya. Tapi di terorisme Islam itu Al-Qaeda itu sudah berbeda. Al-Qaeda adalah bagian dari aksi untuk menggolkan tujuan itu sendiri. Jadi bukan ya ancaman iya, tapi mereka adalah pasukan semi militer ya. Jadi mereka sendiri yang bergerak untuk melakukan kekerasan yang kekerasan sesungguhnya ya, kepada orang-orang yang dianggap menghalangi gitu ya. Jadi kalau di Irak itu otomatis sebenarnya kan tujuan tentara Amerika untuk menyerang Irak itu karena kegagalan Saddam Hussein mengalahkan Iran pada tahun perang Iran-Irak ya, antara tahun 80 sampai 88. Karena tidak mampu menaklukkan Iran, otomatis Saddam harus diapkir ya. Jadi itulah tujuan serangan Amerika ya pada tahun 2000 itu ya. 2001 dan di Afghanistan juga itu ya. Yang alasannya kalau di Afghanistan adalah WTC, kalau di Irak adalah adanya WMD ya.
Jadi tujuannya adalah mereplace Saddam Hussein supaya nanti mereka sendiri yang bisa menyerang Iran gitu ya. Nah, harus diketahui bahwa Irak itu mayoritas Syiah ya, yang otomatis orang-orangnya mendukung Iran, orang-orang Irak itu, karena semenjak keberhasilan kesahidan Ayatullah Martir ya Muhammad Baqir Sadr itu, rakyat Irak yang Syiah sudah secara umum berada di dalam barisan Iran ya gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan Amerika terpaksa harus menduduki Irak, juga dia harus menciptakan paramiliter ya. Jadi Al-Qaeda itu tidak hanya sekedar teroris, tapi semi militer. Dia melakukan teror tidak hanya sekedar bom, tapi segala macam aksi terornya itu adalah gerakan paramiliter untuk membantu pasukan Amerika untuk menduduki dan meloloskan agenda-agendanya di Irak gitu ya. Otomatis Amerika harus berhasil menguasai rakyat Irak ya, yang mayoritas Syiah ya gitu. Jadi aksi-aksi Al-Qaeda itu terkait dengan penindasan Amerika terhadap warga Syiah di Irak gitu ya. Itu sebenarnya aksi terorisme itu ya, basicnya itu ya, awal mulanya ya Al-Qaeda itu ya. Nah, kalau kemudian setelah 10 tahun kemudian ya 2010 kemudian berkembang ke Irak ya, ke Suriah ya, dengan Al-Nusra ya. Al-Qaeda berganti di Irak, Suriah itu menjadi Al-Nusra gitu ya. Nah, semacam seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah satu jaringan ya. Kalau jaringan itu berarti semuanya saling terhubung gitu ya. Dan kemudian juga ada di negara-negara lain, India, Pakistan gitu ya. Semuanya terkait dengan aksi Al-Qaeda di Irak gitu ya. Terkait dengan perlawanan terhadap kaum Syiah gitu ya. Seperti kita tahu di Pakistan itu juga pengebuman itu ditujukan kepada warga Syiah gitu ya. Nah, bagaimana dengan negara-negara lain? Negara-negara lain itu seperti di Aljazair yang cenderung sangat minim Syiahnya ya. Itu tujuannya adalah untuk seperti di Mesir, Aljazair segala macam itu. Mungkin juga di Indonesia adalah tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri apabila Syiah berkembang di wilayah itu gitu ya. Itu adalah misalnya istilahnya gladi resik ya. Semua terorisme yang selain di Irak ya, selain di Irak dan Pakistan itu secara umum adalah semacam gladi resik ya. Mempersiapkan diri untuk apabila Syiah berkembang di wilayah itu gitu ya. Atau untuk mencegah Syiah berkembang di negara itu, yaitu dengan memberikan khilafah gitu, negara Islam menurut mereka gitu ya gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya di Indonesia ini juga demikian skenario yang ada di Indonesia, mendirikan khilafah untuk mencegah Syiah berkembang, atau nanti apabila Syiah berkembang mereka sudah siap memiliki posisi yang kuat ya, fundamen gerakan dan jaringan gitu ya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, untuk mengatasi ini kita bisa lacak sentra-sentra mana yang anti terhadap Syiah gitu ya. Seperti di Indonesia ini kelompok-kelompok mana yang anti terhadap Syiah. Sebenarnya di situ kita letak perlawanan kita yang paling efektif ya, paling efektif dan efisien untuk melawan terorisme. Kita melacak sentra-sentra anti Syiah yang ada di suatu wilayah gitu ya. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin ya kelompok-kelompok yang anti Syiah ya, yang mesti kita ketahui mungkin seperti Majelis Mujahidin, atau kalau partai mungkin Partai Keadilan Sejahtera, atau mungkin kalau organisasi mungkin ANAS itu ya, Aliansi Nasional Anti Syiah itu. Nah, kita tinggal awasi aja kelompok-kelompok itu gitu. Kemudian kita potong pendanaannya dan kita persempit jaringan-jaringannya gitu ya. Sebenarnya seperti itu, tinggal mudah saja. Karena ada dua cara untuk kita melawan terorisme itu. Yaitu kita lawan setelah mereka besar ya. Itu akan terjadi pertempuran di situ ya. Kedua, dengan kita putus harapan mereka. Harapan mereka adalah Syiah tidak berkembang di suatu wilayah. Apabila kita declare bahwa Syiah itu diterima di suatu wilayah ya, secara formal ya, negara menyatakan dengan formal bahwa mazhab Syiah itu diperbolehkan ya untuk berkembang, itu harapan mereka sudah terputus gitu ya. Menurut saya ini adalah langkah yang lebih efektif dan lebih efisien ya, dengan memutus harapan mereka daripada kita bertempur dengan mereka ketika kekuatan mereka sudah besar gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi saran saya mungkin ya, lembaga-lembaga yang secara aktual menunjukkan permusuhannya terhadap kelompok lain itu sudah tidak benar ya, secara konstitusi sudah bersalah, sebaiknya segera ditutup saja atau dilarang ya untuk dirinya. Seperti ANAS itu dari judulnya dia sudah menyatakan kebencian kepada kelompok tertentu gitu ya.
Jadi sudah intoleran dia di situ, yang dimana itu bertentangan dengan Pancasila ya. Ya gitu. Ya, kira-kira semoga dapat menjadi masukan bagi teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.